Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, Bapak Kosasi Adi Saputra, SPD MPD. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Vina Frilianti sebagai moderator. Perkenalkan kami dari kelompok 3 yang akan membahas tentang kasus yang terkait dengan kedudukan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Sebelum ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman terlebih dahulu yang beranggotakan 5 orang. 1. Anissa Nur Ajijah dengan NPM 223404099. Yang kedua, Dede Fahmi dengan NPM 223404113. Yang ketiga, saya sendiri, Vina Frilianti dengan NPM 223404115. Yang keempat, Giantina Siti Nurhalijah dengan NPM 223404121. Dan yang terakhir, Cucu Nur Rohmatillah dengan NPM 223404124. Baik, untuk mengefektifkan waktu, kepada teman-teman dipersilakan untuk menyimak materi presentasi dari kelompok kami. Kepada teman saya yang akan presentasi, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cucu Nur Rohmatillah, NPM 223404124. Di sini saya akan menerangkan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Yang pertama, apa itu ilmu? Kata ilmu berasal dari bahasa Arab yaitu alima dan berarti pengetahuan. Pemakaian kata ini dalam bahasa Indonesia kita ekuivalenkan dengan istilah sains, berasal dari bahasa Latin yaitu scio, yang berarti pengetahuan. Ilmu mengandung 3 kategori. Yang pertama ada hipotesis, yang kedua teori, dan yang ketiga adalah hukum. Yang kedua, pengetahuan secara etimologis. Pengetahuan berasal dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge dalam kamus filsafat. Dijelaskan bahwa pengetahuan adalah proses kehidupan yang diketahui secara langsung dari kesadarannya sendiri. Dikutip oleh Suaidi pada tahun 2016, mengemukakan bahwa pengetahuan yang dimiliki manusia ada 4, yaitu yang pertama pengetahuan biasa, yang kedua pengetahuan ilmu, yang ketiga pengetahuan filsafat, dan yang keempat ada pengetahuan agama. Yang ketiga, perbedaan ilmu dan pengetahuan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ilmu disamakan artinya dengan pengetahuan. Dari asal katanya, pengetahuan diambil dari kata dalam bahasa Inggris yaitu knowledge, sedangkan ilmu diambil dari kata sains dan peralihan dari kata Arab atau alima. Untuk memperjelas pemahaman kita, perlu juga dibedakan antara pengetahuan yang bersifat prailmiah dan pengetahuan ilmiah. Pengetahuan yang bersifat ilmiah ialah pengetahuan yang belum memenuhi syarat-syarat ilmiah pada umumnya. Sebaliknya, pengetahuan ilmiah adalah pengetahuan yang harus memenuhi syarat-syarat ilmiah. Adapun syarat-syarat yang dimiliki oleh pengetahuan ilmiah adalah yang pertama, harus memiliki objek tertentu atau objek formal dan material. Dan yang kedua ada harus persistem. Yang ketiga memiliki metode tertentu, dan yang terakhir yang keempat sifatnya umum. Baik, selanjutnya perkenalkan saya Anissa Nur Ajijah, NPM 223404099. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai dasar pengetahuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek, diharapkan memberi dampak luas pada kemaslahatan kehidupan bangsa Indonesia. Iptek boleh berkembang dan maju, namun harus diimbangi dengan menjaga dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur ideologi bangsa di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemajuan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi mengakibatkan peradaban manusia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Berbagai di belahan dunia seakan berada dalam radius yang sangat dekat, jarak tidak lagi menjadi penghalang dalam berkomunikasi. Berbagai teknologi yang bertujuan untuk mempermudah segala macam urusan manusia telah ditemukan dan dikembangkan untuk dipakai oleh masyarakat luas. Perkembangan teknologi digital telah mendisrupsi berbagai aktivitas manusia, tidak hanya sebagai mesin penggerak ekonomi, namun juga termasuk bidang iptek dan pendidikan tinggi. Pengembangan iptek tidak dapat terlepas dari situasi yang melingkupinya.
Hal ini berarti bahwa iptek selalu berkembang dalam suatu ruang budaya. Pada gilirannya, perkembangan iptek akan bersentuhan dengan nilai-nilai ideologi bangsa, yang di dalamnya termasuk nilai agama dan budaya. Sehingga, iptek perlu mempertimbangkan nilai-nilai ideologi bangsa dalam pengembangannya agar tidak merugikan umat manusia. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat selain memberikan dampak positif seperti memberi kemudahan dalam kehidupan manusia dan masyarakat, juga ditengarai akan menyumbangkan hal-hal negatif yang diperkirakan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Penyalahgunaan iptek akan mengancam eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam tulisan ini hendak dipaparkan bagaimana seharusnya Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek agar selalu memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Urgensi kedudukan Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek. Suatu urgensi Pancasila sebagai nilai pengembangan ilmu menurut Surajio, terdapat 3 faktor sebagai indikator bahwa ilmu pengetahuan itu bebas, nilai yaitu ilmu harus bebas dari pengandaian-pengandaian, perlunya kebebasan usaha ilmiah agar otonomi ilmu pengetahuan terjamin. Penelitian ilmiah tidak luput dari pertimbangan etis yang sering dituding menghambat kemajuan ilmu. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu mengacu pada beberapa jenis pemahaman. Di antaranya haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Harus menyertakan nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri sebagai normatif bagi pengembangan iptek di Indonesia. 2. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, pluralitas, dampak negatif yang ditimbulkan dari kemajuan iptek terhadap lingkungan hidup, diperlukan orientasi yang jelas untuk menyaring dan menangkal pengaruh nilai-nilai global yang tidak sesuai. Alasan dijadikannya Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek yaitu kerusakan yang ditimbulkan oleh adanya iptek, penggunaan benda-benda teknologi, gaya hidup global. 3. Dinamika dan tantangan Pancasila sebagai landasan pengembangan iptek. Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu belum dibicarakan secara eksplisit oleh para penyelenggara negara sejak Orde Lama sampai era Reformasi. Para penyelenggara negara pada umumnya hanya menyinggung masalah pentingnya keterkaitan antara pengembangan ilmu dan dimensi kemanusiaan. Tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia, yaitu kapitalisme yang sebagai menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia, globalisasi yang menyebabkan lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek, konsumerisme menyebabkan Indonesia menjadi pasar bagi produk negara lain yang lebih maju, pragmatisme yang berorientasi pada 3 ciri yaitu workability, satisfaction, dan result, mewarnai perilaku kehidupan sebagai besar masyarakat Indonesia. Baik, untuk kesimpulannya yaitu perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang demikian cepat selain memberikan dampak positif seperti memberikan kemudahan dalam kehidupan manusia dan masyarakat, juga akan menyumbangkan hal-hal negatif yang diperkirakan dapat merusak sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, hendak dipaparkan bagaimana seharusnya Pancasila dijadikan sebagai dasar pengembangan iptek agar selalu memberikan dampak positif bagi kehidupan bangsa Indonesia. Baik, perkenalkan, nama saya Giantina Sutri Haja dengan NPM 223404121. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus yang terjadi saat ini. Di era globalisasi, penyebab lemahnya daya saing bangsa Indonesia dalam pengembangan iptek sehingga Indonesia merupakan konsumen dibandingkan negara lain kapitalisme. Terbatasnya penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dikarenakan kapitalisme menguasai perekonomian dunia. Konsumerisme menjadikan Indonesia sebagai pasarnya para negara-negara maju dikarenakan globalisasi tadi. Model pemimpin yang harus dimiliki Indonesia yaitu pemimpin yang jujur, adil, dan berakhir. Apabila pemimpin tidak ada yang korupsi, maka Indonesia akan lebih mudah untuk menjadi negara maju
dan bersaing dengan negara maju lainnya. Kita sebagai warga negara juga harus menjunjung tinggi Indonesia dengan cara tidak menjadi konsumen pada negara maju, seperti memakai produk lokal dan lebih mengutamakan produk lokal. Sudah semestinya kita taat pada aturan dan mementingkan produk yang dibuat oleh produsen Indonesia. Di samping itu, kita sebagai konsumen, kita juga harus mengimbangi impor dan ekspor. Alhamdulillahirrabbilalamin, presentasi dari kelompok 3 telah selesai. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.